Wah, udah ada yang masuk. Halo Fits People, selamat malam semuanya. Baik-baik aja kan semuanya? Baik dong, pasti baik. Oke, malam ini nih Fits.id kembali live untuk yang kedua kalinya nih. Kemarin tuh kita sempat bahas tentang COVID-19 ya, tentang corona di Jakarta ini. Nah, sekarang temanya tuh baru. Kita bahas pembahasan baru, yaitu apa? Waktunya olahraga untuk Indonesia bagian mager. Kenapa mager? Karena gue tahu banget nih, Fits People di luar sana pasti malas buat gerak ya kan, apalagi olahraga. Nah, makanya nih hari ini tepat banget nih waktunya nih buat kalian nanya-nanya seputar olahraga, seputar kemageran kalian sama narasumber kita, Dr. Andika. Beliau itu spesialis dokter olahraga. Nah, jadi kalian yang mau nanya silakan nanya aja yang sesuai dengan tema pembahasan kita saat ini. Jadi nanti 10 pertanyaan terbaik akan gue berikan hadiah vitamin C. Jadi jangan lupa nih nanya. Terus jangan lupa juga nih, kalian kudu wajib harus datang dan kunjungi website kita di www.fits.id. Karena apa? Karena Fits.id adalah the first wellness e-commerce in Indonesia yang menyediakan segala hal kebutuhan kesehatan kalian, mind, body, and soul. Kurang apa coba? Produk-produknya itu udah dikurasi dengan baik oleh Fits People dan Fits ID sendiri. Jadi kalian gak harus ragu deh beli-belinya. Wah, udah baik banget deh, top banget. Pokoknya asuransi ada di sana. Produk makanan sehat ada. Produk kesehatan kulit ada. Produk olahraga ada juga. Wah, semuanya komplit deh. Udah, daripada kita kelamaan nunggu, kelamaan ngobrol, mending kita langsung aja yuk undang Dr. Andika supaya kita bisa langsung nih terjun dan bahas tentang olahraganya. Oke? Yuk, kita undang dulu ya Dr. Andikanya ya. Halo. Dokter, mana dokter? Dr. Andika. Mana nih Dokter Andikanya nih, nggak datang nih. Bentar ya, Dokter Andikanya belum masuk. Dok. Halo dok. Dokter. Waduh, Dokter Andikanya lagi. Halo. Waduh, kis. Siapa nih Dedi? Halo semua. Di Fits banyak olahraga apa aja ya, banyak banget. Di situ ada yoga brick, ada dumbbell, ada yoga mat. Wah, banyak banget. Pokoknya Fits tuh keren deh. Kalian tuh nggak harus nyari-nyari kemana-mana lagi. Itu udah cakep banget di situ Fits. Ya, kalian udah cukup kunjungi satu website itu, fits.id ya. Karena di situ tuh udah kebutuhan kesehatan kalian ada semua. Mind, body, and soul. Di sana ada semua. Ini ngomong mana ya Dokter Andikanya ya? Sebentar ya. Kita cari dulu Dokter Andika. Sebelum Dokter Andika masuk, mungkin dari kalian ada yang mau nanya nggak nih seputar fits.id? Oh iya, bisa jadi mungkin sholat dulu kali Dokter Andikanya ya, pas banget azan soalnya. Tanya dong biar gemuk gimana? Wah, biar gemuk ya, itu makan yang banyak kali ya. Nah, kunjungi aja di website fits.id. Di situ ada produk-produk sehat yang lebih baik tuh. Kebetulan nanti kan Dokter Andika juga masuk nih.
bisa langsung nanya ke dokter Andika biar cepet gemuk gimana. Nah, dokter Andikanya mana nih? Sebentar ya. Halo. Halo dok, wah kita sudah menunggu nih. Sorry, tadi wifi gue kayaknya agak bermasalah. Oh iya nggak apa-apa dok, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah. Udah, bentar Sorry. dok, gue ngeliatin kamera dulu ya. Gimana kabar semuanya? Sehat? Hah? Sehat semuanya? Sehat, sehat, alhamdulillah dok. Sehat, dokter gimana sehat? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Ya dok, Gimana? hari ini bakal bahas tema baru nih dok dari Fits.id. Kemarin Apa kan tuh? kita bahas COVID ya. Hari ini dok kita bakal bahas tentang seputar olahraga. Oke. Seputar orang-orang yang males buat olahraga nih dok. Ya, saya mager. Iya dok. Nah, ini dokter sendiri lagi sibuk apa nih dok? Kalau untuk praktek, kebetulan gue ini mas udah dikurangin jam prakteknya kan ya, karena kan kita mengurangi lah pasien-pasien yang nggak terlalu emergensi, nggak terlalu urgent untuk ke rumah sakit atau ke klinik. Cuman sekarang memang ada sebuah organisasi dokter, ya dokter muda, itu PJDN, itu gue bareng dokter Tirta, dokter Vito, kita inilah sedang fokus untuk baik itu donasi APD sama juga kita edukasi nih masyarakat soal COVID. Gitu sih. Oh, pantes. Gue lihat dokter nih di Instagramnya lagi campaign masker terus ya. Iya. Itu juga heboh tuh sebenarnya tuh menimbulkan heboh ya. teori. Oke dok. Nih, gue mau nanya soal profesi nih dok. Sedikit aja boleh ceritain dikit ya. Ini apa sih dok? Apa ya yang membedakan dengan dokter olahraga dengan dokter umum lainnya dok? Karena mungkin kids people di luar sana mungkin ada yang belum tahu juga kali kan ya. Jadi kalau gini, Mas Mansur, kalau kita bicaranya sport medicine itu, kita memang fokusnya adalah lebih ke arah bagaimana kita satu menangani masalah dengan olahraga. Contoh orang-orang yang memang punya penyakit diabetes, punya kondisi obesitas, punya riwayat hipertensi atau serangan jantung, tapi kan kita mesti kasih dia program olahraga tuh. Nah itu gimana nih olahraga? Tapi efektif untuk penyakitnya itu. Nah, yang kedua adalah jadi kita bicara mengobati masalah dengan olahraga. Yang kedua adalah mengobati masalah yang timbul akibat olahraga. Contoh misalnya cedera, orang-orang yang memang dia masalah kesehatan akibat overtraining misalnya. Jadi gitu. Jadi memang kami para dokter olahraga itu lebih dilatih dan lebih dididik untuk bisa menangani tadi masalah akibat olahraga atau menangani masalah lewat olahraga gitu. Pertanganan yang cedera gitu dok ya? Ya termasuk karena kan gue juga kebetulan di ini juga mas di timnas sepeda. Ya sama di KONI juga kan, gue di KONI DKI kebetulan. Jadi memang kita banyak banget ketemu sama atlet yang pasti ada aja tuh keluhannya dari mulai pegel-pegel dikit sampai bener-bener sampai harus operasi. Jadi ya gitulah. Oke. Nah mungkin gue ingin menanyakan beberapa hal nih seputar olahraga dan kemageran orang-orang di luar sana ya. Nah ini mungkin pertanyaan gue nantinya bisa mewakili kids people di luar sana yang mungkin ingin tahu ya. Atau mungkin kids people mau langsung nanya juga bisa nih, mumpung ada dokter Andikanya. Karena kita bisa iya. Hubungi ke sini. Oh, iya. Di sini ya. Ini tulis di sini ya. Di komen di bawah itu ya. Ini kan pas kejadian itu. Ya gimana? Ya. Jadi gini dok, kita kan tahu nih dok, COVID-19 ini adalah wabah yang memang cukup cepat lah ya nularnya ke manusia lah ya. Ya benar. Di musim corona kayak gini, itu tuh kita wajib nggak sih aktivitas fisik buat jaga kesehatan kita itu sendiri? Oke, jadi gini mas, gue mau kan tadi kan pertanyaannya Mas Masur kan bagaimana kita harus menjaga atau apakah kita harus menjaga aktivitas fisik ya? Iya. Nah, ini gue mau sedikit ngasih kuliah nih, J. Ada papan tulis nggak? Nah, jadi kalau kita bicara kita membicarakan soal aktivitas fisik itu kan ada banyak spektrumnya. Nah, kalau kita bicara yang seperti misalnya jogging, kemudian jalan cepat, berenang, zumba, apapun itulah yang kita tahu dengan sebutan olahraga gitu kan, itu kita sebenarnya adalah latihan fisik yang pasnya. Latihan fisik. Nah,
untuk olahraga, untuk gerak aktivitas fisik yang di luar latihan fisik itu, seperti misalnya nyapu, ngepel, terus kemudian apa, bersihin mobil gitu kan, bersihin kamar, itu kita sebutnya adalah dengan NEPA atau non exercise physical activity, NEPA. Nah, bahasa Indonesianya yang lebih gampang adalah aktivitas fisik non latihan gitu. Bedanya apa? Karena gue sering banget mas, banyak apalagi ibu rumah tangga gitu ya yang nggak ada ART gitu kan. Nah, mereka sering gini, dok, saya ini kan nggak pakai asisten rumah tangga, kemudian saya nyuci sendiri, ngepel sendiri, berarti nggak perlu latihan fisik dong gitu. Nah sekarang gini, apa bedanya latihan fisik dengan latihan fisik NEPA tadi? Kalau kita bicara latihan fisik itu ada dosisnya mas, ada semacam kayak aturan mainnya. Contoh apa? Dari segi frekuensinya diatur, frekuensinya itu dia benar-benar dibikin rutin. Misalnya seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Oke, kalau bicara nyapu ngepel masih rutin. Oke, tapi belum sampai situ. Ada lagi. Ada intensitasnya teratur. Jadi kita terukur. Jadi kita bisa membuat sebuah patokan. Kalau misalnya kita latihan fisik, contoh kalau misalnya kita lagi jogging, kita kan bisa ngatur. Hari ini mau latihannya jogging santai aja deh. Nah, itu dibuat nadinya nggak terlalu cepet gitu kan, nggak terlalu deg-degan, nggak terlalu ngos-ngosan. Kalau kita nyapu kan, contoh ibu-ibu nih nyapu ngepel, itu kan nggak ada tuh yang nyapu bener-bener kayak bikin durasi begitu terus setengah jam, kan nggak, pasti kan nanti habis begini nanti berhenti dulu gitu kan, di gosip baru nih gitu kan lihat. Nah, mau nggak mau jadi nggak bisa diatur, nanti kapan-kapan ada bagian yang atau nyuci gitu ada noda yang susah jadi kenceng gitu kan, begitu ini santai, jadi nggak diatur gitu. Kemudian ada pengaturan durasi. Durasi juga sangat membedakan antara orang itu akhirnya jadi dia bentuknya latihan fisik atau bentuknya NEPA. Kalau durasi, kalau kita bilang fisik, itu kalau misalnya kita bilangin kardio, itu kan harus dipertahankan paling nggak 10 menit, minimal banget 10 menit, non-stop. 10 menit? Minimal. Jadi kita lihat penelitian ya yang namanya efek latihan kardio itu baru didapatkan kalau orangnya melakukan latihan minimal 10 menit. Kalau misalnya belum 10 menit dia belum dibilang kardio. Nah, apa? Belum dibilang kardio itu kayak gitu ya. Kardio belum dapat. Iya. Artinya tadi kan orang kalau misalnya let's say dia nyuci mobil nih, misalnya nyuci mobil, dia ngebilas mobilnya, terus kan ntar dia bisa ngaso-ngaso dulu gitu kan, baru pakein sabun gitu kan. Jadi potong-potong gitu. Kecuali kalau misalnya nyuci mobilnya pangkalan angkot gitu kan, mobilnya banyak nggak berhenti, nah itu mungkin bisa tuh jadi anggap latihan. Tapi kan ini kan masih berhenti-berhenti, dan itu juga belum tentu selama itu kerjainnya. Jadi kalau kita bicaranya mana yang lebih bagus antara tadi si NEPA sama si latihan fisik, jadi bicara balik ke COVID nih, aku jadi kemana-mana nih ngomongnya. Iya. Bicara COVID, kalau kita bicara COVID, nah dua-duanya punya peran mas. Iya. Kalau kita bicara latihan fisik tadi yang memang kita atur frekuensinya, durasinya, intensitasnya, itu yang punya daya ungkit terhadap kebugaran lebih bagus dibandingkan NEPA. Termasuk daya ungkit imunitas. Oh, naikin imunitas berarti ya? Ya, jadi latihan fisik apa yang bisa ningkatin imun kita itu adalah yang memang tadi yang teratur, terprogram, kemudian terukur intensitasnya dan juga durasinya. Nah, kalau untuk yang latihan gerak-gerak NEPA tadi itu di mana manfaatnya? Kalau kita memang melakukan sesuatu secara nggak banyak duduk gitu kan di rumah, itu kan total kalorinya kan tinggi tuh, karena nggak cukup, kan kalorinya kan rendah. Ya, otomatis kalau misalnya kalorinya rendah, dia makan, gampang jadi gemuk. Makanya, untuk yang NEPA, dia bisa ngebantu kalau kita naikin NEPA-nya, jadi orang nggak gampang gemuk di rumah, gitu. Jadi sama-sama manfaat sebenarnya. Berarti nih, buat kaum fit people yang malas olahraga, kira-kira ada saran nggak dok? Kayak misalnya, mereka tuh malas gitu buat olahraga yang lama gitu, atau dia punya tuh 10-15 menit misalnya, dia tuh saking sibuknya atau memang beneran males gitu, ada saran nggak? Gini, itu dua kaum yang sangat berbeda mas, yang kaum males sama kaum yang nggak sempet gitu ya. Itu golongannya beda tuh. Ibaratnya tuh kalau dijurusin tuh yang satu ke sana, satu ke sini. Nah,
kalau untuk yang males itu kan emang kita perlu kita motivasi pastinya. Karena setiap orang motivasi beda-beda. Ada yang memang dia cuma sekedar ikut-ikutan. Ada yang motivasi cuma pengen sehat. Ada yang memang pengen punya target kurus dan lain-lain. Nah, kita coba cari motivasinya. Nah, tapi kalau misalnya untuk kaum yang bener-bener bandel banget dah, yang bener-bener udah nggak punya motivasi, pokoknya ribet nggak bisa banget dah dikasih olahraga. Kita nih minimal kita bilang ya udah deh, kalau emang lu pada nggak bisa olahraga, paling enggak coba nepanya ditinggiin ya. Nepanya ditinggiin, jangan kerjaannya duduk mulu, rebahan gitu kan. Itu kan kaum mager kan gitu kerjaannya tuh di rumah tuh, apalagi WFH sekarang gitu. Kalau nggak di depan laptop, di depan TV gitu loh. Nah, kita nih nggak pengen. Sampingnya ciki ya, udah kalori itu paling banget sih asli sebenarnya kan, nonton TV gitu kan, ambil maraton Netflix itu segala macam, tangan keripik singkong gitu tuh emang enak banget sih. Cuman masalahnya adalah gini bos, kalau misalnya kita bicaranya duduk yang terlalu lama, ini gue nggak usah ngebahas dulu soal ciki atau keripik singkongnya ya, ini baru duduknya doang nih. Penelitian mengatakan bahwa duduk terlalu lama ya dalam satu hari itu dapat meningkatkan berbagai macam kondisi penyakit. Contohnya nih, paling gampang tuh obesitas tadi, karena dia duduk mulu, akhirnya kalorinya sedikit yang keluar, akhirnya yang dimakan numpuk jadi lemak. Yang kedua, ada juga masalah pembuluh darah, jantung dan pembuluh darah. Masalah sirkulasinya bicara soal dampak nih dok ya. Kalau kita ini baru dampak olahraga ya. Iya, dampak. Kemudian juga belum bicara kalau orang duduk mulu kan berasa tuh pegel-pegel lah, ototnya tegang, pinggangnya kaku gitu kan. Iya. Itu kan juga gak nyaman banget pasti. Nah, jadi kalau kita bicara gimana cara kita bisa mengoptimalkan orang-orang yang malas berolahraga, karena kalau kita bisa olahraga kan mungkin emang nggak semuanya suka tuh dengan jogging, dengan zumba, dengan HIIT misalnya gitu kan, 7 minute workout segala macem, kan nggak semuanya senang. Nah paling nggak itu deh, lu jangan duduk mulu dah. Kalau misalnya lagi duduk nih panjang, misalnya, karena kan kadang-kadang juga gini mas, sekarang orang-orang WFH emang kadang-kadang dituntut untuk banyak duduk di depan laptop misalnya. Iya benar. Paling tidak, minimal banget, coba di break waktu duduknya. 5 menit atau 10 menit ya gitu, gimana? Iya, biasanya gini, kalau kita memang kalau mau yang keren nih, tapi gua rasa agak susah laksana ya, 30 menit sebenarnya, per 30 menit. Iya, jadi per 30 menit itu si orangnya itu kita sarankan untuk bangun. Jadi kalau misalnya dia lagi duduk, dia lagi di laptop, ya ngapain kayak bangun, stretching dikit gitu kan, kemana gitu kan, jalan kemana segala macam. Cuma jangan jalan ke dapur ngambil cemilan, sama juga nanti. Jadi sekedar muter-muter, jalan-jalan, muter-muter. Minimal kalau saya, itu paling nggak tiap jam. Jadi kalau dirasa 30 menit itu rasanya kayak, wah ini dok, ini kayaknya impossible ya, gue susah banget, gue kalau duduk doang baru naruh pantat nih kayaknya udah sejam nggak berasa gitu kan, bagi sambil nonton TV, sambil laptop gitu, paling nggak sejam. Dia lakukanlah tadi stretching atau jalan-jalan santai, atau kalau mau sekedar ngerjain laptop sambil berdiri. Sekarang nih kalau dilihat ya, di luar negeri itu banyak banget loh workspace yang berdiri. Jadi nggak, iya, karena ada ungkapan tuh dikatakan bahwa sitting is the new smoking. Jadi efeknya tuh kayak bisa ke pembuluh darah, bisa ke jantung, bisa ke misalnya gitu. Nah, itu untuk orang-orang kaum yang memang dia nggak punya motivasi untuk olahraga, yang udah kita kali apa bagaimana udah susah itu kan. Nah, itu emang ya udahlah. Emang sampai sekarang belum sadar, kata-kata gue ini belum bisa menyadarkan lu, paling enggak lu nepanya jangan sampai minim. Nah, buat orang-orang yang emang benar-benar dia pengen olahraga tapi nggak punya waktu, ada beberapa opsi. Paling sering adalah dengan HIIT, dengan High Intensity Interval Training. Itu benar tuh High Intensity Interval Training HIIT. Nah itu contohnya kayak 7 minute workout, Tabata Challenge. Sekarang kalau misalnya kita lihat di Instagram nih, di segala macam medsos, itu kan lagi rame tuh challenge, plank challenge lah, ada 7 minute workout yang disuruh sirkuit apa segala macam. Itu bisa, dan memang penelitian mengatakan kalau kita waktunya pendek, itu mainnya model begituan mas. Main yang berarti di YouTube banyak lah kayak gitu lah ya. Banyak, tinggal YouTube, tinggal cari sirkuit training interval. Wah udah keluar semua, jebret tinggal pilih. Nah itu penelitian mengatakan memang latihan-latihan seperti HIIT tadi itu dia bisa bukan menggantikan ya, tapi mirip dengan efeknya dengan
latihan yang jangka panjang, yang memang butuh waktu lebih lama, 30-40 menit misalnya. Bisa ditempuh dengan cuma 15 menit, 20 menit gitu. Iya, oke. Nah, Gitu. kalau buat alatnya sendiri nih dok, misalnya kita di saat WFH gini kan mungkin untuk keluar rumah cari gym atau cari apa kan bahaya juga ya, mungkin atau misalnya ada apa tuh? Iya. Ya, Jangan. Iya, jangan. Terus? Dulu ya. Nah, ada nggak sih ini misalnya alat yang bisa diganti, substitusi alatnya yang bisa kita gunain di sekitar rumah? Misalnya kayak gue sendiri ini dok, gue kalau workout di rumah itu gue sampai bikin dumbbell dari kaleng bekas gitu kan, atau gue mau pull up dari list pintu. Mungkin ada hal-hal yang lain nggak yang bisa ngebantu otot kita, fit kita gitu? Jadi gini, kalau kita bicara latihan, tadi kan ada latihan, ada macam-macam, ada cardio, ada weight training. Kalau tadi yang Mas Mansur bilang lebih banyak ke arah kayak bikin barbel, bikin pull up, bikin buat gantungan pull up itu kan, kalau kita bicaranya adalah untuk weight training atau latihan strengthening ya, otot ya. Nah, kalau kita latihan itu kan saran saya memang kita harus bikin bervariasi, nggak cuma strengthening tapi juga cardio. Nah, kalau untuk cardio sebenarnya cukup dengan kayak kita jalan di tempat pun kita bikin let's say 20 menit jalan di tempat. Kalau nggak mau keluar nih ya, ini kalau nggak mau keluar loh, mungkin bang gitu kan, jalan di tempat atau cuma sekedar lari-lari kecil keliling. Ini kalau rumahnya Sultan enak ya, bisa keliling-keliling rumah gitu. Tapi emang kayak model-model anak kosan gitu loh, yang cuma 2 meter gitu kan, aja nggak tembok udah syukur kan gitu. Iya, nah itu dia tuh dok. Nah, ntar gue bahas habis ini. Nah, itu kita jalankan juga lah kardionya. Nah, kalau untuk strengthening tadi yang Mas Mansur bilang, sebenarnya kalau gue Mas, itu gue punya prinsip bahwa latihan otot itu nggak harus ketemu besi. Nggak harus ketemu besi ya. Artinya nggak mesti ketemu dengan alat. Kenapa? Karena kita namanya calisthenic exercise atau menggunakan berat badan sendiri. Ya. Body weight training sebutannya. Body weight training ya, oke. Training, gerakan-gerakan kayak sit up, lunges, squat, wall sit segala macam itu kan nggak butuh besi, nggak butuh alat. Tapi kalau misalnya beberapa gerakan memang agak sulit. Contoh kayak misalnya main bicep itu cenderung kita kalau pull up kan nggak semua orang kuat pull up ya. Nah, gerakan-gerakan yang sederhana untuk bicep memang biasanya dia menggunakan alat bantu gitu. Kalau untuk pakai apa? Boleh banget tuh lu bikin dari kaleng, diisi semen gitu biasanya kan. Itu bisa. Nah, atau sesimpel ini bro, pakai tas ya, mau tas lempang kayak lu isi ini buku ya. Tadi gue mau bilang isi batu bata, tapi gue tak tasnya. Pokoknya lu isi apalah gitu ya yang kira-kira bisa gitu kan, mau buku-buku, mau kalau lu agak nekat lu taruh batu, sono mau taruh apa segala macam, pokoknya biar jadi berat. Nah, udah lu tinggal angkat-angkat aja itu. Gitu. Jadi sebenarnya gue merasa bahwa kenapa? Kalau kita alat bikin gitu, itu ngaruh nggak sih ke otot sendiri? Misalnya kayak bentuk ototnya itu beda atau enggak dengan alat yang ada gitu loh? Ya, gini, bedanya kan kalau misalnya kita pakai alat-alat seperti dumbbell yang udah pre-made buatan pabrik, itu kan udah ada angkanya tuh, udah ada setelannya. Oh, gue hari ini minggu ini gue main biasanya bisa curl gue kuat di 10 kilo gitu kan. Nah, nanti minggu depan coba misalnya dengan repetisi yang sama gue main 12 misalnya gitu. Itu kan bisa ditakar gitu. Kalau ada angkanya. Kalau kita bikinnya tadi misalnya lu bikin pakai semen, lu bikin pakai tas, itu kan lu buat nakar agak susah ya. Misalnya lu bikin program, kalau lu pakai dumbbell kan lu bisa bikin, oke, hari ini gue 10 repetisi 3 set main 8 kilo gitu kan. Tapi kalau lu bikin sendiri masih 10 set 10 repetisi 3 set terus tasnya isi 2 batu bata gitu kan, ribet ya gitu. Ntar naik batu batanya naik berapa? Separoh, batu batanya 2 kan nggak mau bikin progres gimana. Tapi bukan berarti nggak bikin hasil Mas gitu. Maksud gue kalau bicara progres emang lu agak kena limit gitu, lu terbatas dengan peralatan yang seadanya. Lu bikin progressing itu bikin program yang baku dan terus sama agak susah, agak challenging. Tapi bukan berarti nggak bisa. Lu kan bisa progres dengan cara lain, seperti misalnya gini,
lu punya beban tadi, lu bikin tas isinya buku 3 biji, and then lu awalnya bikin repetisi 10 misalnya. Nah, minggu depan lu bikin 11 repetisi atau 12 repetisi kan bisa gitu. Itu kan progres juga. Iya. Atau bikin 4 set gitu kan, itu progres juga. Jadi menurut gua selalu ada cara untuk mengoptimalisasi apa yang kita punya. Gila, kata gue keren banget ya. Nih Pak, Dok, kayaknya udah banyak yang lumayan nanya sih. Kita ya coba udah. tanya jawab dari audiens saja ya. Boleh. Fits people yang mungkin yang mau nanya, ayo kita nanya sekarang nih, mumpung Dokter Andika masih ada. Dan juga kalau misalnya kalian punya temen nih atau saudara yang memang mau tahu tentang olahraga, diundang aja ke sini ya. Masuk ke live ini, kita lagi live nih. Ya. Nanya ke Dokter Andika. 10 pertanyaan terbaik. Gue udah nyiapin loket. Oh iya, loket. Jadi 10 Canda. pertanyaan terbaik bakal mendapetin vitamin C dari fits.id ya. Gue boleh nanya nggak? Apa? Gue boleh nanya nggak? Dapat ini nggak? Kalau gue nanya gue dapat vitamin C nggak? Lu mau dong? Kan lu yang jawab, Dok. Oh iya, gue yang jawab ya. Yang mau nanya, bentar ya. Kita lihat dulu ya. Wah, di sini ada Jasmine, Dok. Saya suka disuruh angkat galon sama mama. Otot saya bisa kebentuk nggak? Itu bagus pertanyaannya. Itu bagus pertanyaannya. Oh, belum. Wah, kemana itu? Kemana? Oh, masih nyalain AC. Gerah ya, Mas? Enggak. Tadi ada orang. Coba ya, gua cek dulu deh, Dok ya. Iya. Nah, Dok, nih ada yang nanya nih, Dok. Saya suka Gimana? yoga. Untuk substitusi alatnya gimana, Dok? Buat kayak misal yoga mat mah kayaknya bisa ganti karpet ya, Dok ya? Itu pakai sarung aja sih. Pakai sarung. Itu tadi yang mana yang gue jawab yang mana nih? Yang galon apa yang yoga nih? Tuh, yang galon apa yang yoga? Sweet. Terus coba gua list lagi nih, Dok. Yang nanya yang mana lagi? Nih, Dok, kalau HIT tapi misalkan posenya itu nggak akurat, apa masih efektif buat olahraganya? Pose, apa posenya nggak akurat? Iya, posenya nggak akurat, apa efektif buat olahraganya? Pose, lu mau olahraga mau foto itu pose? Mungkin gerakannya kali ya. Gerakannya Kali ya. Jadi gue mau jawab yang mana nih, Mas? Ada 3 pertanyaan nih. Ada yoga, ada galon, ada pose. Mau yang mana? Oh, kayaknya pose dulu deh, karena kan cewek kebanyakan yoga ya. Jadi kalau olahraga begini nih pose. Pose selfie ya, olahraga selfie. Jadi gini. Olahraga itu kalau misalnya gerakannya, tekniknya salah, sebenarnya yang kita takutin adalah adanya cedera sebenarnya. Cedera ya. Contoh gerakan-gerakan kayak yang memang memberikan beban besar pada tulang pinggang, seperti misalnya deadlift. Deadlift itu yang bisa membuat seseorang menjadi cedera akibat deadlift biasanya karena postur ngangkatnya salah. Jadi harusnya punggungnya dia lurus, ini bengkok gitu contoh. Atau misalnya orang-orang yang melakukan squat. Nah, squat ini untuk orang-orang dengan masalah lutut itu dia penting itu postur jongkoknya. Kalau si lututnya sampai migrasi ke depan terlalu jauh, itu maka dia bisa bikin beban ke lutut lebih besar. Which is pada orang-orang yang problem lutut itu akan sakit. Jadi untuk HIT itu kan dia gerakannya termasuk kita bisa bilang tinggi ya intensitasnya ya. Makanya kan namanya HIT, High Intensity Interval Training. Artinya kalau misalnya kita melakukan repetisi yang banyak gitu kan, di set pendek banget. Kalau misalnya ada kesalahan teknik untuk gerakannya, maka bisa dibilang kans untuk cederanya lebih gede. Yes. Itu jadi kalau untuk HIT kita bikin repetisi banyak atau kita bikin yang benar-benar set sebentar, itu dengan masalah hati-hati bisa-bisa malah gitu. Oh, hati-hati. Nah, ini ada lagi nih, Dok. Ini buat yang penderita asma, selain yoga itu olahraga yang tepat apa tuh, Dok? Bentar dulu, tadi yang galon sama yang situ mau diapain nih galon sama yoga nih? Jadi belum ya tadi ya. Ya, yang galon dulu boleh, Dok, yang galon. Itu lo tau nggak? Yang galon masih megang galon itu nungguin.
Itu galon gimana dok? Bisa protes nggak tuh kalau ngangkat Jadi galon? gini, kalau ngangkat galon itu kan tadi misalnya gini, ini gue peragain ya. Contoh, Oke. misalkan, nak, ambil galonnya sini gitu kan. Iya. Sekarang lu bawa gitu, lu kan paling galonnya lu bawa, terus lu taruh, udah selesai kan. Oh iya. Kecuali lu bawa galon gitu kan, lu bawa galon, sebelum lu taruh di dispenser, lu angkat lu satu, dua, tiga, Jatuhnya gitu. squat ya? Iya, baru jadi ototnya. Tapi kalau misalnya Gitu. begitu kan galon juga paling gantinya berapa 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 hari sekali sih. Kecuali kalau Bisa emang yang di 3 hari sekali kali ngangkat galon mah ya. apa? 3 hari sekali kali ngangkat galon kan? Iya. Kecuali kalau emang misalnya yang di rumahnya pada ini ya peminum sejati gitu, minum mulu kerjaannya ya, mungkin setiap hari bisa lah. Tapi tadi lagi-lagi kita bisa bilang bahwa yang bisa membentuk otot, membangun muscle strength itu sesuatu yang memang didosisin, yang diatur repetisinya, setnya, bebannya. Nah itu kalau misalnya kita nggak bisa ngatur set sama repetisinya nih, ya jadi tapi mungkin jadinya nggak seperti yang kita harapkan gitu loh. Untuk bisa kita bilang sebagai sebuah latihan fisik itu kurang. Gitu. Nah, kalau Terus buat yang asma tuh dok, apa tuh dok? Olahraga apa yang tepat buat penderita asma selain yoga? jadi gini, kalau asma itu kan dia punya problem di paru-paru ya, bukan paru-paru ya, di saluran nafasnya. Sebenarnya yang kita anjurkan itu adalah latihan fisik yang sebenarnya lebih ngarah ke kardiorespirasi, Mas. Lebih ke arah memacu kerja jantung dan paru-paru. Kalau kita bicara yoga itu kan, kalau yoga juga banyak ya, yoga itu kelasnya banyak loh. Ininya apa? Klasifikasinya banyak, genrenya. Yoga itu genrenya banyak. Yang iya macam-macam kan, ada yang hatha yoga lah, ada yang power yoga, ada macam-macam deh. Cuman kalau gue lihat yang namanya yoga itu dia banyak itu lebih ke arah flexibility sama strength. Oh, main strength juga berarti ya yoga ya? Iya bro, kalau lu ngeliat yoga yang ini nih, yoga itulah kayak power yoga segala macam. Itu tuh dia mesti nahan badannya, nahan posisi, jadi kayak sebenarnya. Nah, masalahnya itu tadi kalau kita bicara orang asma yang kita lebih tekankan adalah sebenarnya kardionya. Tapi ada beberapa catatan penting. Pertama, untuk orang yang baru mulai, hati-hati karena kalau kita terlalu ngos, itu bisa kumat asmanya. Ini disebut dengan airway hyperresponsiveness, itu pada orang asma sering muncul. Jadi begitu dia latihan terlalu nafsu nih latihannya, bengek dia, bunyi gitu napasnya. Nah, itu hati-hati, artinya apa? Orang yang baru mulai dengan kondisi asma, dia harus mulai dari bawah banget. Dari cuma misalnya saya jalan kaki, habis itu berikutnya baru kita progres jadi jalan cepat. Berikutnya progres, jogging centil. Progresnya lagi lari gitu kan, baru ntar main HIIT segala macam, itu benar di progres. Satu. Yang kedua, orang yang punya asma itu dia sangat sensitif biasanya dengan kondisi udara. Udara ya. Nah, asma itu kan dia memang ada pencetusnya ya. Ada pencetus yang memang dia ada yang kena debu, ada yang kena karena dingin segala macam munculnya. Ada juga yang memang karena kalau dia banyak napas lewat mulut jadi kumat segala macam. Jadi kalau saya menyarankan untuk orang-orang asma kalau mau latihan lari keluar, lihat dulu nih udaranya. Pertama, lagi banyak polusi apa enggak? Misalnya kan orang-orang yang tinggalnya di pinggir jalan raya gitu kan, itu kan banyak asap knalpot. Polusi. Nah, terus terlalu dingin juga bisa. Kalau misalnya saya kayak orang-orang yang memang tinggal di tempat yang memang dingin, ya mungkin jangan lari terlalu pagi atau jangan terlalu pas lagi dingin banget gitu kan. Panas pun juga sama. Jadi pilih cuaca yang memang mendukung. Kalau memang lagi pas lagi nggak mendukung, mendingan latihannya indoor gitu. Nah, terus mungkin juga untuk orang-orang yang punya asma, memang ini harusnya di awal banget tadi gue bilang. Memang ada baiknya kalau konsul dulu ke dokter yang pasti satu untuk memastikan dia cukup aman. Nah, kalau dia udah konsul ke dokter, biasanya orang-orang yang asmanya memang dia sering kumat, kan suka dikasih inhaler tuh yang itu. Nah, itu boleh dipakai sebelum start. Kayak misalnya dia mau lari, mau jogging. Itu bikinlah sekitar 30 menit sebelum dia mulai latihan, dia pakai itu dulu. Semprot 1-2 udah baru. Gitu. Jadi tadi mulai dari pelan-pelan, jangan terlalu tergesa-gesa, terus kemudian konsul ke dokter, kemudian juga kalau dia dapat puff itu pakai sebelum latihan, sama perhatikan faktor cuaca. Oke. Dulu, benar dok. Buat fit people yang nanya lagi, komennya di comment section ya, di list pertanyaan.
Kalau di komen sini kita ke spam jadinya. Nah, ini ada satu nih dok, pertanyaan nih dok. Gimana? Apa batasan apa ada batasan repetisi dari weight yang dipakai untuk hypertrophy? Mungkin Batasan repetisi untuk weight kali weight training. Iya. Sebenarnya gini Mas, kalau untuk apa hipertrofi itu kan lebih ke arah ini ya, lebih ke arah apa namanya performance ya kalau hipertrofik ya. Iya. Aku sebenarnya mau jawab, tapi aku rasa ini memang ranahnya lebih ke arah coach sebenarnya. Karena kenapa ini juga bagi dua nih. Aku ada beberapa pendapat ya yang mengatakan kalau misalnya orang mau hipertrofi itu kita mainnya di load. Jadi lebih ke arah load, main ke arah bebannya. Tapi juga ada golongan atau yang berpendapat bahwa mainnya justru di repetisi. Jadi kayak mirip kayak latihan endurance. Nah, itu yang aku rasa itu akan sangat kembali kepada kepercayaan dan memang aliran itu para coach-coachnya itu. Gitu. Jadi kalau kita bicara yang hipertrofi itu mungkin lebih pasnya konsul dengan coach masing-masing untuk mana yang hipertrofi. Ya? Apa? Jatuhnya personal trainer jatuhnya ya. Ya, karena itu memang sudah masuknya ranah performance kan. Kalau kita biasanya ini di dokter olahraga kita mainnya tuh nggak sampai ke hipertrofi. Biasanya kalau udah kita bicara hipertrofi kita udah kerjasama sama strength and conditioning coach. Kita bisa lebih ke arah muscle mass maintenance saja. Dengan main biasanya kita ada di angka sekitar 12 repetisi biasanya. Kalau untuk muscle mass maintenance 10 sampai 12 repetisi gitu. Nah, ada lagi nih dok yang nanya. Olahraga tapi malah jadi pegel atau sakit badan, gimana yang aman dok? Nah, jadi kalau sakit badan itu setelah latihan kita mesti lihat dua nih mas. Kita mesti lihat munculnya itu kapan. Jadi kalau misalnya kita mengalami nyeri otot saat kita latihan, gitu kan? Apalagi kalau memang kita ingat ada momennya seperti misalnya kekilir atau misalnya salah gerak. Nah itu maka kita bisa bilang bahwa kemungkinan dia mengalami strain sebutannya atau otot yang ketarik. Otot yang ketarik. Jadi misalnya karena tadi yang saya bilang kayak misalnya ada teknik yang salah, beban yang terlalu berat yang tidak pada waktunya, kemudian misalnya faktor dari eksternal, contoh dia bisa karena ada jalan yang nggak rata apa segala macam sehingga dia goyang dan sebagainya, itu dia bisa kena yang namanya strain atau sprain. Ya kalau strain itu di otot, sprain itu di ligamen, di sendi ankle, di sendi lutut dan sebagainya. Nah itu ya kita bisa bilang bahwa ya itu harus rest dulu dan sebagainya, mesti diterapi juga mungkin kalau memang berat. Tapi kalau misalnya kita bicara nyeri yang munculnya agak delay, contoh misalnya nih latihan pagi tadi sakitnya malamnya gitu misalnya, itu kan ada delay itu. Nah delay itu yang disebut dengan DOMS. DOMS itu adalah delayed onset of muscle soreness. Nah biasanya kalau misalnya DOMS ini itu dia memang sebuah hal yang bukan biasa sebenarnya, tapi nggak perlu dipusingin lah. Itu 2 hari 3 hari hilang sendiri gitu. Oh ya, sembuh dengan sendirinya waktu ya. Sendirinya, iya sembuh dengan sendirinya kalau si DOMS ini. Jadi nggak perlu sampai terapi, nggak perlu apa, paling cuma sebatas dimasas atau dikasih es sedikit atau misalnya diistirahatin. Nanti dalam waktu sekitar 2 hari ke depan, 3 hari bisa dia akan udah hilang tuh. Nah, cuman tadi kita mesti lihat kalau misalnya dia sakitnya pas lagi exercise-nya banget, coba lihat jangan-jangan ada teknik yang salah, ada beban yang terlalu berat dan sebagainya gitu. Dok, ada satu lagi nih. Apa tuh? Dulu saya sering goes karena adanya COVID, saya nggak sepedahan. Tiba-tiba kaki kanan belakang lutut saya sakit. Itu kenapa dok? Itu mah karena di stretching kali ya. Jadi dia sering goes karena adanya COVID, dia udah lama nggak sepedahan. Terus tiba-tiba kaki kanan belakangnya, kaki lututnya dia sakit. Itu kenapa tuh dok? Sakit. Oke. Jadi gini, kalau kita bicara nyeri otot gitu ya, yang memang dirasakan banyak orang saat WFH ini, itu memang sekali lagi gue mesti lihat gimana aktivitasnya dia. Dalam artian, apakah dia banyak duduk, apakah dia memang banyak rebahan sehari-hari. Karena tadi kita duduk lama gitu kan, rebahan lama itu kan ya, bisa bikin muscle tightness kan, bisa bikin otot jadi tegang. Nah, si muscle tightness ini akan terasa sakit, terasa nggak nyaman gitu loh, terasa seperti apa ya, jarum gitu. Gimana sih jarum, bahasa Indonya jarum tuh apa ya? Jarum, pegel, lindu gitu loh.
jarum tuh. Oh iya iya. Iya. Nah, jadi kalau kita kalau tapi oh ya, tapi kalau misalnya kita bicaranya diagnosis pastinya, yaitu pasti kita mesti periksa ya, kita mesti datang ke klinik, mesti lihat gitu kan, apa sih yang kena, struktur ototnya kah, ligamennya kah, meniskusnya, apalagi kalau kita bicara lutut kan, itu kan banyak strukturnya. Saya nggak bisa jawab banyak karena saya nggak tahu nih, saya nggak megang gitu. Saya mesti periksa langsung harusnya kalau mau pasti. Ada lagi nih. Gitu. Aku juga aku mau ini boleh ya, mau nyapa-nyapa ya. Oh boleh boleh boleh. Silakan dok. Mas Bayu, nah ini Coach Bayu juga nih, coach andalan gue nih. Ya, Waduh. ini juga gue suka nih pendapatnya Coach Bayu nih. Coach Bayu Oke. Ajifit nih. Hypertrophy itu lihat total volume, lihat tensionnya, metabolic stress, dan muscle damage, iya betul. Jadi memang tadi kita bicaranya juga, iya. Jadi thank you banget Coach Bayu masukannya. Dan ini Coach Bayu dia PT lagi, dia trainer nih, trainer mantap dia. Jadi memang lebih paham kalau untuk masalah performance Oke, gitu. khusus ada yang bantuin tuh dari Mas Bayu, temennya Dokter Andika. Nah, nih dok, ada lagi nih dok. Halo, Dokter Andika. Oh, halo dok. Halo, Dokter Andika. Kok putus ya? Kids people, ada yang denger gue nggak? Denger gue nggak? Kalau misalnya denger, coba dong. Wah, wah dokternya mungkin disconnect kali ya. Sebentar, kita undang balik ya dokternya ya. Oh, dokternya ternyata HP-nya lowbat. Sebentar ya. Nah, kids people, sembari kita nunggu dokter Andika masuk lagi, tadi udah dapet kan jawaban-jawabannya yang kira-kira bisa dipakai, diterapin di rumah, kayak misalnya olahraga yang aman dan baik tuh kayak gimana. Terus juga NIPA NIPA itu salah satu latihan fisik yang mungkin memanfaatkan pekerjaan di rumah kayak nyapu, ngepel, bersih-bersih. Kalau memang kalian males, kalian bisa gunain NIPA itu gitu kan. Nah, terus balik lagi nih, karena tadi gue udah list beberapa pertanyaan dan gue masih kurang nih, gue rasa ya kurang 7 sampai 6 orang lagi buat nanya pertanyaan yang bagus buat nanti gue giveaway vitamin C dari fits.id. Karena apa? Fits.id itu the first wellness e-commerce in Indonesia yang menyediakan segala kebutuhan kesehatan kalian, baik mind, body, and soul. Di sana banyak banget, lengkap banget, kalian bisa nemuin apa aja di sana ya. Jadi nanti tuh nggak usah ragu lah buat beli di situ ya. Di situ udah baik banget deh. Coba kita undang ulang dokter Andikanya ya. Mana nih dokter? Halo dokter Andika. Hadiahnya Fitch, saya udah beli dok di fits.id 3 tablet. Wah bagus banget, itu udah bagus banget itu emang top lah. Kan lagi susah nih nyari vitamin C ya kan, di mana mana pada habis, fits.id doang masih ada. Dokter Andika, di manakah kau berada?
Fit people ada yang mau sesuatu nggak nih sembari kita nunggu dokter Andika datang lagi? Nah, nih dokter Andika nih udah masuk nih. Kita undang ya. Oke. Sebentar. Cus. Halo. Halo. Kenapa Sorry. dokternya? Nggak, sinyal kita bermasalah deh. Oh, Nggak tahu nih, sinyalnya agak-agak bermasalah, tapi oke lah. Bisa oke. lanjut lagi kan? Oke ya. Oke, tadi memang Kenapa? Tadi gue memang ya? Ini soal latihan lutut. Oh, lutut ya? Iya. Iya, intinya gitu lah. Intinya tuh para teman-teman yang banyak nge-DM, terus komen segala macam. Gue juga mau statement di sini lagi, sorry ya. Iya. Kalau misalnya gue nggak bisa banyak bantu, dalam artian gue nggak bisa terlalu banyak kasih diagnosis yang tepat, karena emang gue nggak megang, bos. Asli deh. Saya sebagai dokter olahraga nih, kalau misalnya dibilang, dok, ini kaki gue sakit, lutut gue, itu kan banyak ya. Ada meniskusnya, ada ligamennya, ada ototnya, ada tendonnya. Gue nggak tahu yang mana. Jadi gue mesti megang dulu. Oh, ini meniskusnya nih. Oh, ini ligamennya. Baru gue bisa jawab gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang bilang, ya nih, ankle gue sakit, lutut gue sakit kalau gini. Gue nggak bisa ngomong banyak karena gue nggak megang. Ya, Nah, mohon ini ada perhatian. ini ada yang nanya, dok. Ini biasanya juga di daerah temen gue banyak yang nanya ini. Olahraga yang tepat biar cepat gemuk tuh apa, dok? Oke. Jadi gini, kalau kita mau, gue lebih suka sih sebenarnya lebih bukan gemuk ya. Kalau gemuk itu kan kayak kesannya lemak ya. Lo olahraga nggak bakal bisa nambah lemak sih. Lo kalau mau nambah lemak, ya lo makan yang banyak gitu kan. Masa Jadi otot naik yang ada ya. nah, masa otot naik. Jadi kalau kita memang bicaranya masa otot naik itu, kita memang mau nggak mau latihannya banyak ke arah main muscle. Iya. Main muscle. Jadi tadi yang tadi Coach Bayu bilang tuh, kita banyak main muscle hypertrophy. Tapi nggak usah takut, kita main naikin muscle mass juga nggak berarti langsung jadi kayak binaraga gitu ya, nggak juga gitu. Oh. Mereka yang model kayak binaraga, terus kemudian kayak Arnold suasana segar gitu, itu kan dia memang udah terprogram banget ya, latihannya tuh udah bener-bener gila-gilaan gitu kan. Belum lagi ya. asupan protein juga gila-gilaan, dia bisa makan telur berapa kandang itu sehari, jadi banyak banget ya. Nah, jadi intinya gini, kita main muscle mass, kita perbesar muscle kita, tapi dalam taraf yang tidak sampai blokok-blokok gitu, jadi nggak apa-apa. Nah, terus juga mesti diperhatikan sebenarnya asupannya. Mau kita latihan seberapa gila, mau kita latihan seberapa keras, ngedengerin otot, kalau makan kita amburadul nggak bakal bisa. Kalau protein kita kurang, kalori kita juga defisit terus, yang nggak bakal naik. Jadi kita mesti atur juga dari nutrisinya sebenarnya kalau mau naikin. Jadi latihan itu dan nutrisi itu saling berkontribusi. Nah, itu dia. Iya, Gitu. kan kebanyakan orang. Ada yang nanya blekok-blekok apaan tuh? Waduh, masa nggak tahu blekok-blekok? Ini waktu sekolah belajar bahasa Inggris apa enggak? Blekok, ini blekok. Iya, kebanyakan kan orang yang mungkin baru masuk dunia gym atau olahraga, mereka mikir gitu kali ya, gue kebanyakan ngangkat beban, ntar otot gue gede gitu kan. Padahal mah nggak segampang itu, dok ya. Buset, itu berapa lama itu? Berapa lama bisa sampai kayak binaraga gitu? Udah gitu tadi yang gue bilang, mereka tuh kalau makan tuh ya, aduh beneran dah, sampai proteinnya gede banget gitu kan, udah gitu, aduh bener dah, nggak segampang itu percaya sama gue. Nah, Susah dok, untuk bisa ada mungkin ini akan menjadi 2 pertanyaan terakhir kali ya. Ada kan ini lagi WFH gini, kita memang susah buat keluar nih. Ada nggak sih saran dari dokter buat olahraga para lansia gitu, atau yang sudah tua gitu umurnya? Oke. Jadi gini, kalau untuk lansia sebenarnya kita mesti ngelihat kondisi lansianya. Ada loh lansia yang udah terlatih banget, maksudnya yang masih terlatih gitu ya. Yang gue punya kenalan, ini lansia asli udah 70 something umurnya, tapi masih ikut ultramarathon, bos. Iya, dia masih ikut lari. Terakhir gue lihat dia ikut yang 70 kilo apa. Dan masih nggak apa-apa, masih kuat. Karena emang dia dulu atlet dan dia memang terlatih sampai sekarang. Jadi kalau kita bicara lansia, sebenarnya yang kita pikirkan adalah komorbidnya. Kadang orang-orang lansia itu sudah tidak sehat waktu dia masih muda. Artinya apa? Ada beberapa kondisi.
yang paling sering adalah masalah persendian misalnya. Ada beberapa orang yang memang lansia itu yang punya masalah di sendi lutut. Osteoartritis banyak banget kan yang benar-benar udah sakit gitu kalau bergerak. Nah itu mesti dikasih olahraga yang low impact istilahnya. Yes. Olahraga seperti misalnya, jadi jangan dikasih. Halo, Mbak, dokter Andika putus lagi. Halo dok. Wah, dokter Andikanya putus lagi. Paketnya habis kayaknya. Oke, jadi mungkin sambil kita nunggu dokter Andika balik lagi, ada yang mau nanya lagi? Sebentar ya. Dokter Andikanya sih udah ada, tapi di invite nggak bisa. Nanya apa? Share resepnya dong. Nah, dokter Andika nongol lagi nih. Gue bingung sama koneksi gue kenapa ya? Kayak nggak bisa diomongin baik-baik apa ya, putus mulu. Yang penting kan hubungan gak putus dok. Halo dok, ya putus lagi. Ya udah dok, gini aja deh dok, karena memang masih. Ya udah dok, gini aja. Mungkin ada nggak sih motivasi dari dokter nih buat para kaum mager di saat ini fit people, biar supaya mereka tuh nggak malas olahraga gitu loh, supaya mereka tuh mau bergerak dan ingat sama kesehatan mereka. Halo dok. Ya, putus lagi dokternya ya. Ya, dokternya putus lagi. Coba ya, kita invite sekali lagi. Kalau memang ternyata dokternya masih begini lagi, ya terpaksa kita tutup. Mungkin sinyal dokter Andikanya juga lagi WFH kali ya. Jadi Mas, klimis amat. Oh iya mbak, saya pakai minyak tadi kelimisinnya. Berapa senti? Jambul saya kira-kira 5 senti kali ya. Iya nih kayaknya dokter Andi kayaknya kena lockdown. Nah nih udah masuk dokter Andikanya nih. Ayo, ayo, ayo. Ayo dok, jangan putus lagi dong kau. Ada nggak? Ada dok, ada. Ada dok. Ini sampai putus lagi gue bakar nih tempat providernya. Ya nggak apa-apa dok. Ini pertanyaan terakhirnya dari gue. Apa nih motivasi buat para kaum mager di rumah sana, fit people, supaya mereka tuh nggak malas gerak, supaya sadar akan kesehatan mereka, gitu loh. Halo dok. Halo. Ya, putus lagi dokter ya. Mas,
Ya, halo, Dok. Nah, bisa ya? Iya, iya. Bisa nggak? Bisa nggak, Mas? Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa lo. Bisa nggak? Mas? Ayo, Dok. Ini saya di sini, Dok. Mas, Lihat nih, bisa Dok. nggak sekarang? Masih ada nggak? Bisa, bisa, Dok. Bisa nggak? Ada. Halo, halo. Halo, ada, Dok. Halo, dokter. Bisa ya? Kita masih di Oke, sini oke. menunggu. Oke, sip. Oke. Heeh. Tadi pertanyaannya dengar nggak, Dok? Yang mana tadi, yang lansia bukan sih? Yang motivasi buat para kaum mager. Oh, motivasi buat para kaum mager. Iya. Oke. Ya udah. Jadi, buat para kaum mager yang ini sekarang lagi WFH kan, misalkan ini kan mager satu WFH ya. Iya, Iya yes, kan? yes. Nah, bayangkan pada saat lu nanti kembali masuk kerja, lu mau berangkat kerja, Mm-hmm. lu pakai celana lu nggak muat, bos. Bayangkan saja itu. Semoga bisa menjadi motivasi. Mm-hmm. Bener juga sih. Iya, Satu, iya, iya. Karena emang tadi dengan lu mager, lu sama aja kayak nimbun lemak dalam tubuh lo. Lu bikin kalori tubuh lo jadi sedikit keluarnya. Halo, halo, ada dok, ada. Halo, dok, dengar saya nggak? Halo, kayaknya dokternya putus lagi ya. Tes dokter, dokter. Aduh, dokter Andikanya putus lagi. Ya sudahlah, kita closing saja ya, daripada kita putus nyambung kayak hubungan kita ntar. Ya jadi kesimpulannya itu, buat kalian para kaum mager, jangan mager-mager deh dari sekarang. Karena apa? Eh, Kesehatan itu kan di tangan kalian sendiri. Kalian yang nikmatin gitu loh. Kalau kalian masih mager dari sekarang, nanti dampaknya tahu sendiri kan, yang kayak tadi dokter Andika bilang, bisa ngaruh ke obesitas, atau bisa ngaruh ke punggung yang sakit, atau tulang yang lutut yang udah lama nggak di stretching akhirnya jadi sakit juga gitu kan. Nah, daripada masih malas-malasan, biasain deh. Kalau kalian lagi kerja, biasain buat diri kayak saran dokter Andika, 30 menit jalan kaki atau muterin rumah kalian. Atau kalau kalian yang memang rajinnya nyapu ngepel, bisa gunain nipa yang disaranin sama dokter Andika. Nipanya ditingkatin, terus makannya juga dijaga, pola makannya dijaga. Terus ya kalau bisa kalian workout sedikit-sedikit di rumah supaya kondisi badan juga tetap sehat. Apalagi di saat kayak gini nih, di saat COVID-19 kayak gini kan, wabah yang memang virus itu gampang banget nular buat ke manusia. Apalagi kalau badan kalian itu nggak fit. Oke, jadi sekian aja sebenarnya live hari ini dari gue Mansor, Fits People, dan juga Dokter Andika yang spesialis dokter olahraga. Mungkin next time Fits bakal live lagi dengan tema yang baru dan pembahasan yang baru lagi ya. Jadi pokoknya kalian itu nggak usah khawatir deh buat belanja di Fits gitu loh. Karena Fits.id ini adalah the first wellness e-commerce Indonesia yang menyediakan barang kesehatan dan juga makanan sehat untuk kalian semua terkait mind, body, and soul. Di sana komplit banget, mulai dari produk kesehatan, makanan, bahkan asuransi. Jadi kalian bisa tenang dan hidup sehat. Kita itu semua menyediakan kebutuhan kalian. Oke, sekian dari saya.
Sekian dari Dokter Andika yang mungkin memang putus di sana tidak bisa